Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga buat papa dan mama yang ikut mendampingi adik-adik ibadah pada pagi hari ini. Nah, saat ini siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Kita akan mulai ibadah saat ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Sikapnya berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena penyertaan Tuhan, karena kasih-Mu sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, biar kami tetap fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan, sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan ya? Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pastinya adik-adik juga harus siap ya, dengan semangat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis selalu dikalahkan. Mari adik-adik kita mulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan memujikan pujian dalam nama Yesus. Adik-adik bangkit berdiri ya, ikuti gerakan kakak-kakak. Boleh tepuk tangan dulu ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kak, kalau misalnya kita peperangan, siapa sih yang bersama-sama kita, Kak? Ya tentunya Tuhan Yesus dong, Kak. Ayo, kalau adik-adik yang di rumah siapa? Nah, adik-adik, di dalam setiap peperangan kita bisa menang karena kita selalu bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita pujikan Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan kakak. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
adik-adik yang di rumah, saatnya kita memasuki firman Tuhan ya. Sebelum kita memasuki, persiapkan pikiran kita, Alkitabnya, dan hati kita. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Mari adik-adik kita ulangi lagu ini dengan penuh. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adikku semuanya, mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, Minggu pagi hari ini, dengan berdoa. Tangan kita lipat sama-sama, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami semuanya, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak masih bisa bertemu untuk mengadakan kebaktian anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertailah kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat menyimak, membaca, dan menerapkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini setiap hari. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semua, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, pada Injil Markus yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-20. Tema pada hari Minggu pagi ini adalah setiap orang berharga. Mari kita sama-sama buka Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-20. Mari. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion,
Kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Anak-anakku, ketika tiba di Gerasa, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tiba di Gerasa, tiba-tiba ada seorang yang kemasukan roh jahat menghampiri Tuhan Yesus. Orang ini begitu kotornya. Kepalanya berdarah, wajahnya berdarah. Dia kadang menggaruk-garuk tangannya, memukul-mukul badannya. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit. Kadang dia berteriak-teriak, mengejar-ngejar orang. Orang-orang takut, anak-anakku semuanya. Karena orang ini kerasukan roh jahat. Dan dia begitu kuat, kadang orang takut. Karena apa? Dia mengganggu orang lain. Orang lain bisa dilukai. Dia kemudian diikat. Pakai tali biasa. Tapi dia bisa lepas. Wah, lepas. Berarti itu kurang apa? Kurang kuat. Kita cari rantai. Rantai dari apa? Dari besi. Kuat apa tidak anak-anakku semuanya? Kuat. Dirantai pakai besi. Tapi dia karena sudah kerasukan roh jahat, orang ini bisa lepas. Jadi tidak ada siapapun yang bisa mengendalikan orang yang kerasukan roh jahat ini. Dia bebas melakukan apa-apa. Dia naik turun gunung, suka ke kuburan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan orang ini ketika mendekati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Tapi orang ini bilang, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, jangan usir aku." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami banyak." Kemudian orang ini bilang kepada Tuhan Yesus, roh jahat ini bilang pada Tuhan Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi dan biarlah kami memasukinya." Mana ada babinya anak-anakku? Di dekat Tuhan Yesus ada sekelompok penjaga sedang menjaga babi-babi mereka. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Hampir 2.000 ekor. Apa yang terjadi? Roh jahat itu akhirnya keluar dari tubuh orang ini,
masuk ke dalam babi yang sekitar 2.000 orang. Maaf ya anak-anak, 2.000 ekor. Babi-babi ini kebingungan karena mereka kerasukan roh jahat dan mereka berlari akhirnya terjun ke dalam danau. Dan danau itu penuh dengan air. Babi-babi itu masuk ke dalam danau, tenggelam dan mati lemas di situ. Penjaganya kaget. Babinya mati semua, 2.000 ekor babi mati semua, masuk ke danau. Mereka kemudian pergi dan menceritakan kepada orang-orang di sekitar situ dan mereka melihat sendiri babi itu masuk ke danau dan mati semuanya. Anak-anakku semuanya, apa yang terjadi dengan orang yang tadi kerasukan roh jahat? Orang itu sekarang pulang ke rumahnya, dia mandi, membersihkan tubuhnya, pakai baju bagus, bersih, lukanya sudah bersih, rambutnya disisir, ganteng. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang kaget sekali. Dan orang yang tidak waras tadi, yang tadi kemasukan roh jahat itu bilang kepada Tuhan Yesus, dia ingin ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, anak-anak? Jangan ikut aku. Pergilah dan ceritakan apa yang sudah engkau alami kepada temanmu, saudaramu, tetangga-tetanggamu. Nah, anak-anakku, itu cerita pada minggu pagi hari ini dengan tema setiap orang berharga. Anak-anakku semua, bagi Tuhan Yesus, satu jiwa itu lebih berharga daripada berapa ekor babi tadi? 2.000 ekor babi. Lebih berharga satu orang, nyawa satu orang, satu jiwa daripada 2.000 ekor babi. 2.000 ekor babi itu mahal, itu juraganya babi, yang punya babi marah-marah ya anak-anak. Anak-anakku semuanya, Tuhan Yesus memandang setiap orang itu berharga dan ia memulihkan setiap orang yang membutuhkan jamahan kuasanya. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa tidak dihargai teman kita, saudara kita, lingkungan kita. Kita tidak disambut oleh orang-orang sekitar kita. Tapi jangan lupa, kita harus percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, kita harus seperti orang yang sudah dipulihkan tadi. Kita bercerita kepada semua orang, bersaksi bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Cukup sampai di sini cerita Ibu Tika pada pagi hari ini, anak-anakku. Sekarang kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita membaca ayat super pada pagi hari ini. Kita buka Yesaya 43 ayat yang keempat-A. Yesaya 43 ayat 4a. Kita baca sama-sama, kita baca pelan-pelan. Mari. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan lupa anak-anakku semuanya, setiap orang berharga di mata Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita sekolah minggu pada pagi hari ini bahwa kami semua setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Tuhan yang di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk ayah, ibu, kakak kami, nenek, kakek, dan semua saudara kami, supaya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan
kemurahan-Mu, sehingga kami semua bisa sehat, kuat, dan tetap penuh semangat untuk bercerita, untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan pada sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga untuk berdoa pada pagi hari ini untuk sekolah kami yang masih belajar di rumah. Kami tahu Tuhan juga akan menyertai kami, menyertai dalam setiap pelajaran sehingga kami bisa mengerti. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden sampai para menteri dan pembantu-pembantunya. Kami berdoa Tuhan berikan mereka semua kesehatan dan kemampuan untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami ini dengan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah anak-anakku, kita akhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa kita tetap bersama-sama kebaktian di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan akan dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, mari kita pujikan segala puji syukur. Sebab Kau yang
adik-adik, terima kasih ya masih semangat untuk ibadah online hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memandang setiap orang itu berharga. Dan Tuhan Yesus mampu memulihkan setiap orang yang membutuhkan pemulihan darinya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ya adik-adik untuk membeda-bedakan teman. Tapi kita harus mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini di dalam doa. Mari adik-adik kita bersiap-siap untuk berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini di dalam ibadah kami. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami terima hari ini boleh berguna dalam kehidupan kami dan boleh menjadikan kami anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau hari ini ketika kami beribadah sekolah minggu banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan berkati setiap kakak sekolah minggu yang boleh dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau berkati kami untuk boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak kalau kita semua di hadapan Tuhan berharga loh, termasuk adik-adik, papa, mama, dan kakak. Nah, sekalipun kita merasa tidak dihargai dan tidak disambut oleh orang-orang di sekitar kita, mari kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memandang kita berharga di hadapannya. Nah adik-adik, mari kita pujikan Aku Istimewa.